Podcast with Master ITPLN. Salam Ksatria Petir. Oke, apa kabar semuanya? Udah lama kita tidak ngobrol di YouTube lagi. Jadi kesempatan kali ini kebetulan banget. Jadi memang kita akan ngebahas salah satu prodi baru. Sebetulnya nggak baru banget, udah tadi tahun kemarin. Cuman ini masih tergolong baru dan mungkin teman-teman di luar sana atau calon mahasiswa atau mungkin bapak ibu orang tua yang ingin tahu tentang salah satu prodi di Institut Teknologi PLN, kita akan ngebahas. Nah ini kita akan ngebahas tentang prodi bisnis energi. Nah, dari namanya aja udah menarik gitu ya, bisnis energi. Memang secara diktinya tertulis kewirausahaan, namun kita akan terfokuskan ke bisnis energi. Nah, untuk ngomongin itu, kita perlu salah satu orang yang kompeten di bidangnya. Dan kebetulan, alhamdulillah, di video kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu salah satu dosen dari Prodi Bisnis Energi, yaitu Bapak Tri Wahyu Adi. Terima kasih Pak, sudah menyempatkan ngobrol sama kita. Ini memang kita tuh selalu bikin podcast kayak gini tuh untuk ngebantu teman-teman calon mahasiswa Pak. Karena kadang mereka tuh nanya, ini tuh prodi ini tuh bedanya sama kampus yang lain tuh apa? Karena kan sama. Dan seterusnya lah. Mungkin kita akan ngobrol sedikit aja Pak, sebentar terkait dengan prodi bisnis energi. Nah, boleh nggak Pak, sebelum kita ngebahas itu, kita perkenalan dulu. Mungkin backgroundnya Bapak sebagai dosen, selain di dosen pun apa gitu Pak, boleh Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Saya Dr. Tri Wahyu Adi, CRGP. Kebetulan saya sebagai praktisi, saya bekerja di perusahaan energi dan saya dibesarkan di perusahaan energi mulai dari fresh graduate sampai sekarang. Nah, kebetulan di bisnis energi yang sekarang saya geluti, yaitu saya bekerja di Doosan Enerbility, salah satu perusahaan berbasis di Korea, dan kami memproduksi pembangkit listrik mulai dari renewable, kemudian PLTU, PLTGU, kemudian juga untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, baik yang konvensional seperti PWR, BWR maupun small modular reactor atau SMR yang sekarang sedang menjadi tren teknologi nuklir untuk yang terbaru. Dan salah satu yang ada atau keunikan dalam bisnis energi di Institut Teknologi PLN di prodi kami ini ada link and match, dan prakteknya itu langsung ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri energi, dan sehingga mereka tahu antara teori dan praktek seperti apa. Nah, kemudian nanti dari situlah tantangan yang ke depan diperlukan sudah kami persiapkan sejak sekarang. Oke, wah. Jawabannya sangat lengkap sekali. Nah, mungkin aku tarik sedikit ya Pak tentang ngomongin tentang net zero emisi, karena kan kemarin di G20 salah satu yang diutamakan gitu adalah transisi energi. Nah, mungkin itu juga yang akan jadi pelopor gitu ya, supaya teman-teman itu fokus, ada salah satu fokus mempelajari salah satu fokus di bidang transisi energi. Nah, mungkin salah satunya adalah prodi bisnis energi ini ya Pak, betul ya Pak? Betul. Kebetulan kemarin saya diminta menjadi salah satu speaker oleh PLN untuk pemensiunan dini beberapa pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Nah, dan di situ saya sampaikan juga alternatif teknologi yang lebih ramah lingkungan, termasuk bagaimana menurunkan CO2 dari pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara, karena sebagai contoh, dengan kita menggunakan biomass co-firing 5%, itu berarti kita menurunkan CO2 sebesar 5%. Nah, jadi contohnya seperti itu, dan ke depan banyak beberapa teknologi renewable yang kita ajarkan
kepada mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga ketika nanti mereka masuk ke dunia kerja, mereka sudah paham apa itu renewable dan mereka sudah tahu bagaimana tentang renewable teknologi, termasuk pembangkitnya, termasuk bisnisnya. Nah, ini yang salah satu keunikannya adalah sudah didesain sejak awal bahwa output kami nanti sudah familiar dengan bisnis energi yang ada di Indonesia. Nah, dan kebetulan dosen-dosen di tempat kami ini juga praktisi-praktisi yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Ada yang mantan direktur operasional dari Indonesia Power, kemudian banyak juga yang senior-senior dari PLN, baik di level EVP maupun sampai ke level director, menjadi dosen-dosen di Institut Teknologi PLN. Jadi apabila belajar tentang bagaimana mengoperasikan pembangkit dan bagaimana berbisnis pembangkit maupun energi, saya rasa PLN adalah paket yang paling lengkap, baik dari sisi teknologi, dari sisi pengetahuan bisnisnya. Nah, itu semua diajarkan di sini dan praktisi-praktisinya itu juga sangat mumpuni untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Karena mungkin kalau kita lihat ya Pak, perkembangan teknologi ke depan kan memang sekarang aja kita lihat udah bergeser ke mobil-mobil listrik dan seterusnya. Justru mungkin peluang sumber daya di bidang energi ini akan lebih besar gitu ya Pak ya. Makanya dari TPLN juga membuat beberapa prodi baru yang memang fokus ke sana, yang salah satunya adalah bisnis energi ini. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman memang fokusnya ingin mengembangkan energi atau fokus di dunia industri energi dan yang berwawasan lingkungan, mungkin ITPLN adalah pilihan gitu ya Pak ya. Kemudian ke depan di tahun 2040 bahkan itu sebelumnya, itu nanti gas turbin berbasis hidrogen. Nah, artinya bahwa fuelnya itu tidak akan tergantung lagi dengan fosil, artinya CO2 nanti bisa ditekan, dan kalau misalnya CO2 bisa ditekan, maka untuk udara kita akan lebih bagus, kemudian SOx dan NOx kita juga nanti akan lebih bagus. Terutama SOx dan CO2-nya, NOx karena itu hasil reaksi nitrogen dengan oksigen dalam suhu tertentu, biasanya di atas 1000. Nah, itu ada beberapa teknologi untuk mereduksi tersebut. Nah, dan hal-hal semacam itu diajarkan di Institut Teknologi PLN, baik secara teknis maupun secara bisnis. Nah, jadi itu salah satu kelebihan dari Institut Teknologi PLN, dan output kami dipersiapkan begitu wisuda, maka mereka menjadi kesatria petir yang sudah siap untuk bekerja. Jadi bukan lagi siap untuk training atau siap untuk nanti pengembangan karir dan lain sebagainya, tetapi siap untuk bekerja, karena kami di bisnis energi ini nanti selain ada perkuliahan teori, itu juga nanti akan ada magang, kemudian ada juga praktek-praktek baik di induk kami di PLN atau di anak-anak perusahaan PLN, sehingga mereka akan terbiasa atau sudah bukan hal baru dengan bisnis-bisnis energi, baik itu di lingkungan PLN maupun nanti di luar lingkungan PLN. Terakhir Pak, kita ngebahas tentang prospek Pak. Prospek kerjanya itu kadang teman-teman calon mahasiswa itu nanya, kalau saya mengambil prodi ini, saya kira-kira kerjanya di mana Pak? Atau saya jadi apa gitu loh. Baik. Padahal sebenarnya luas banget, cuman pengen spesifik gitu disebutin. Contoh yang paling mudah, belajar tentang bisnis energi itu bisa nanti akan menjadi satu agen-agen untuk pembangunan di setiap perusahaan, untuk menerbitkan ide-ide baru di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan sebagai contoh, misalnya setiap perusahaan energi pasti terutama ya di bidang ketenaga listrikan, apakah itu yang renewable atau yang konvensional,
perlu tenaga yang memahami tentang PPA atau Purchasing Power Agreement. Nah, itu salah satu yang diajarkan kepada kami. Nah, sementara di luar sana, ketika katakanlah karyawan di tempat tersebut, itu untuk belajar PPA mungkin masih meraba-raba atau harus belajar langsung ke pihak lain. Nah, sementara di sini itu sudah diajarkan oleh para expert yang apakah beliau mantan karyawan PLN yang sudah pensiun atau salah satu mantan direktur operasional di Indonesia Power yang kebetulan beliau juga masih aktif menjadi direktur di perusahaan lain. Nah, jadi di sini untuk prospek kerjanya itu sangat luas, bisa nanti di bidang pengembangan bisnis di satu perusahaan, nah bisa juga nanti di bidang pemasaran, nah bisa juga nanti di bidang keuangan, nah kemudian nanti bisa juga sebagai startup baru. Nah, karena kita bukan hanya menciptakan mahasiswa yang siap kerja, nah tapi kita juga bisa menyampaikan bahwa kendala-kendala startup baru atau memulai beberapa yang memulai bisnis baru pasti terpikir kalau saya tidak punya modal yang cukup, bagaimana saya akan memulai bisnis. Nah, itu nanti ada beberapa trik-trik. Oke, Pak, mungkin saran atau buat teman-teman calon mahasiswa untuk memilih prodi bisnis energi, mungkin Pak, silakan. Baik, tidak ada kegiatan industri atau tidak ada kegiatan rumah tangga yang tidak membutuhkan energi, atau lebih khususnya adalah listrik. Dan semua perusahaan pasti ada komponen cost yang namanya untuk komponen listrik. Nah, jadi energi dibutuhkan oleh semua industri, ya, dan energi merupakan bagian kehidupan kita semua. Nah, makanya belajar tentang bisnis energi itu adalah sesuatu yang menarik dan itu sesuatu yang baru sekali tidak, tetapi ini adalah sesuatu prospek ke depan di mana ketika kita masuk ke dalam suasana baru yang nanti cenderung kita akan lebih banyak menggunakan renewable, berarti akan ada satu bisnis baru, ya, tentang renewable, atau renewable adalah bagian nanti di bidang bisnis energi, maka membutuhkan talent, kemudian membutuhkan expert di bidang bisnis energi, dan di sini kami mempersiapkan output yang dibina atau dididik atau didevelop sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan kebutuhan pengembangan ilmu. Oke, luar biasa Pak Tri Wahyu, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa aja, kita udah dengar sendiri kalau energi itu dibutuhin di semua sektor, mau industri, mau rumah tangga, bahkan ya Pak, bahkan mungkin teman-teman sendiri mau ngecas handphone aja harus nyari energi gitu ya. Jadi ini salah satu prodi yang punya prospek bagus di masa depan. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, silahkan pilih prodi bisnis energi. Nanti kebetulan kita juga sedang buka pendaftaran, silahkan masuk ke info.pmb.itpln.ac.id atau ke Instagram gabung ITPLN. Jadi kalau pengen tanya-tanya lebih detail lagi bisa langsung DM ke admin yang ada di situ. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak Tri Wahyu. Salam Satria Petir. Salam Satria Petir. Podcast with Master ITPLN.